Bab 3, situasi dan kondisi yang berhubungan dengan kelahiran. Kemuliaan Sang Ibu. Argumen lain masih dalam hubungan yang sama, berbunyi demikian. Quran sendiri telah menyebutkan kemuliaan Maryam, Ibu Kristus, di atas sekalian perempuan yang ada di dunia, dan telah memberikan gelar Sidikoh, perempuan tulus, kepadanya. Tapi nama Ibu Muhammad tak dijumpai di dalam Quran dan beberapa kaum muslimin tidak mengimaninya. Dari sini pulalah muncul bahwa Kristus, putra Maryam, lebih besar daripada Muhammad. Karena si ibu itu perempuan mulia, maka putranya mesti juga orang mulia. Itulah kata-kata sederhana yang logis menurut si penulis tersebut. Tapi bagaimana mungkin si ibu itu bisa mulia jika ibunya lagi bukan orang mulia? Dan seterusnya sampai ke Siti Hawa, orang tua perempuan pertama umat manusia. Paling tidak ia pun harus mulia sama seperti Maryam. Menurut argumen umat Kristen tersebut, seharusnya kemuliaan Maryam tidak hanya berbagi kemuliaan kepada Yesus saja termasuk saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Namun menurut logika itu, Siti Hawa dan anak keturunannya bahkan seluruh umat manusia pun harus menjadi mulia dan agung, sama seperti Yesus Kristus. Pertanyaan yang semestinya bagi kaum Kristen adalah, apa yang dikatakan Injil mengenai Ibu Tuhan dan keagungannya? Menurut pandangannya, kebenaran ada pada Injil dan yang berlawanan dengan pernyataan Injil tidak bisa digunakan sebagai argumen yang berlawanan. Jika Injil itu menghormati Maryam sama seperti yang dilakukan Quran suci, ini baik sekali untuk menunjukkan kesaksian Quran, tapi bila mereka memperlakukan Maryam sebagaimana perempuan biasa, ini tentu tak logis bagi kaum Kristen untuk mencari perlindungan di dalam pernyataan Quran. Nah, apa yang dikatakan Injil? Salah seorang dari mereka berkata kepadanya, "Lihatlah, ibu dan saudara-saudara Tuan berdiri di luar, ingin berbicara kepada Tuan." Tapi dia menjawab dan berkata kepadanya, "Siapakah ibuku itu? Dan siapakah saudara-saudaraku itu?" Dan dia membentangkan tangannya kepada para pengikutnya, dan berkata, "Lihatlah, ibuku dan saudara-saudaraku. Karena siapa saja yang berbuat atas kehendak Bapakku yang ada di surga, itulah saudara laki-lakiku, dan saudara perempuanku, dan ibuku." Kitab Matius, pasal 12, ayat 47 hingga 50. Peristiwa tersebut dicatat oleh semua Injil sinoptis dalam kata-kata yang sama persis. Kitab Markus, pasal 3, ayat 31 hingga 35, dan Kitab Lukas, pasal 8, ayat 19 hingga 21, kesimpulan kata-kata Lukas seperti berikut. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang mendengar sabda Tuhan dan mengamalkannya. Apa yang ditunjukkan dari sini? Kesimpulannya tak dapat dipungkiri bahwa menurut Injil, Ibu Yesus tidak percaya kepada risalahnya. Bahkan jika ia seorang yang beriman biasa dan bukan perempuan mulia sebagaimana diusahakan oleh kaum Kristen, Yesus tak akan berkata kepadanya dalam kata-kata yang menghina seperti ini, "Siapakah ibuku itu?" Ia berdiri di luar ingin berbicara dengan Yesus, tapi Yesus tidak keluar untuk menemuinya, tidak juga dia mengundangnya mengajak masuk dan duduk bersama-sama para pengikutnya. Jika ia mengimani Yesus, paling tidak ia akan duduk bersama-sama para pengikutnya yang mereka itu duduk di dalam mendengarkan sesuatu dari sang guru. Tapi Yesus menganggapnya tidak pantas menjadi sahabatnya. Tidak hanya itu, tapi juga dia memberitahukan kepada informan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya berbuat sesuai dengan kehendak Bapak yang ada di surga. Mereka itu mendengar perkataan Tuhan dan mengamalkannya, dan dalam hal ini tidak ragu sedikit pun, menunjukkan kepada para pengikutnya sebagai jawaban keterangan tersebut,
sengaja meninggalkan ibunya dan saudara-saudaranya. Dalam kesempatan lain Yesus berkata yang ditujukan kepada ibunya, "Perempuan, apa yang aku harus perbuat untukmu?" Kitab Yohanes, pasal 2, ayat 4. Injil rupanya ingin menggantikan gambaran Maryam sebagai perempuan mulia, lalu menjelaskannya dengan kata-kata yang membuatnya mungkin ia bukan orang beriman terhadap risalah Yesus Kristus. Dan pandangan ini sudah tentu tak ragu lagi dilakukan oleh para penulis Injil. Kaum Yahudi, di satu pihak, menyebarkan segala jenis fitnah terhadapnya dan melukiskan akhlaknya sebagai perempuan hina. Salah satu tujuan Quran Suci adalah untuk menanamkan rasa hormat kepada semua orang tulus, baik laki-laki maupun perempuan, dan Maryam serta putranya adalah termasuk di antaranya. Jika tidak termasuk di antaranya, berarti menghina orang-orang suci di seluruh dunia, oleh karenanya Quran kuat sekali membela mereka. Kaum Yahudi mengatakan bahwa Maryam termasuk di kalangan orang-orang hina di zamannya. Quran Suci menjelaskan kepada kita bahwa beliau itu orang mulia di zamannya, suci dan tulus. Tentangnya dikatakan, "Dan tatkala malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan memilih kamu melebihi perempuan-perempuan di dunia.'" Quran Suci, Surat 3, ayat 41. Kata-kata itu diungkapkan kembali bagaimana malaikat menyapa Maryam, terlihat bahwa yang digambarkan adalah kemuliaan Maryam di atas sekalian perempuan, dan bukan perempuan untuk sepanjang zaman dan sepanjang masa. Kami terangkan hanya selintas saja beberapa ayat yang sama seperti di atas, tentang Adam, Nuh dan keturunan Ibrahim dan keturunan Imron. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keturunan Ibrahim dan keturunan Imron melebihi sekalian bangsa. Sebenarnya kata istifa dan alamin di sini juga digunakan dalam hal Maryam. Dapatkah diduga bahwa Quran Suci berbicara menjamin kemuliaan orang-orang tersebut melebihi bangsa di dunia sepanjang masa? Adam dipilih melebihi bangsa-bangsa, Nuh juga dipilih melebihi bangsa-bangsa, keturunan Ibrahim melebihi bangsa-bangsa, keturunan Imran melebihi bangsa-bangsa, dan terakhir Maryam juga melebihi perempuan sedunia. Setiap orang dapat melihat bahwa jika kita serampangan menerangkan kata-kata tersebut seperti kaum Kristen suka serampangan membicarakan gambaran Maryam, maka semua itu akan menjadi kontradiksi dengan sendirinya. Tapi jika kita batasi kata alamin kepada dunia yang ada, yakni orang-orang pada zaman itu, maka artinya sangatlah jelas. Adam orang yang paling mulia di zamannya, Nuh paling besar di zamannya, keturunan Ibrahim adalah bangsa yang paling baik di zamannya, keturunan Imron pun paling baik di zamannya, dan begitu pula Maryam adalah perempuan yang paling mulia dari perempuan-perempuan yang hidup sezamannya. Demikianlah para mufasir menjelaskan kata-kata yang membicarakan tentang seluruh bangsa Israel. Aku jadikan kamu melebihi bangsa-bangsa. Quran Suci, Surat 2, ayat 47, itu pun pada zamannya, sebab bangsa Israel itu sendiri sebagaimana dibicarakan dalam Quran Suci, membuat diri mereka pun patut menerima murka ilahi. Begitu pula tentang gelar Siddiqoh yang diberikan kepada Maryam oleh Quran Suci menunjukkan bahwa Injil tidak mencatat kenyataan yang sebenarnya dan tuduhan yang ditujukan kepada Maryam bahwa ia bukan orang yang mengimani risalah Yesus Kristus jelas salah. Kata Siddiq, yang bentuk femininya Siddiqoh, makna yang sebenarnya adalah seseorang yang sungguh-sungguh berderajat tinggi dan itu diterapkan kepada seseorang yang kuat keimanannya kepada risalah ilahi. Oleh karenanya Quran berfirman, "Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan utusannya, mereka adalah orang yang benar, siddiq, dan orang yang tulus di sisi Tuhan mereka." Quran Suci, Surat 57, ayat 19. Jadi,
Maryam disebut Siddiqoh, Quran suci hanya menunjukkan bahwa Injil yang ada di tangan kita salah menggambarkan fakta. Adapun mengenai gelar Siddiq atau Siddiqoh, jika Quran suci memberikannya kepada Maryam, itu juga diberikan kepada setiap pengikut Nabi suci Muhammad yang tulus, seperti ditunjukkan dalam ayat yang dikutip di atas. Dan Siddiqoh itu pun menjadi gelarnya Siti Aisyah, istri Nabi suci, yang menikmati martabat Siddiqoh di mana kehormatan derajat tinggi seperti itu pun bukan hanya miliknya saja. Mengenai pernyataan bahwa ibunya Nabi suci seorang yang tidak beriman, kiranya perlu dicatat bahwa beliau wafat ketika usia Nabi suci 6 tahun, sementara mendapat tugas kenabian, beliau sudah berusia 40 tahun. Bagaimana mungkin ibu beliau bisa dikatakan tidak beriman? Nabi suci kami adalah seorang anak yatim ketika dilahirkan, ayah beliau sudah wafat sebelum beliau dilahirkan, dan juga beliau kehilangan bundanya jauh sebelum beliau mencapai usia remaja. Karena itu beliau tidak menikmati belayan kasih sayang seorang ibu, tidak pula memperoleh kasih sayang sang ayah. Yesus Kristus, di pihak lain, dibesarkan oleh ibundanya yang tulus dalam tradisi kesucian suatu bangsa di mana para nabi telah muncul berturut-turut, dikala Nabi Muhammad belum mencapai kesempurnaan akhlak mulia di mana anak yatim bangsa Arab itu dapat mencapainya tanpa bantuan seorang pun. Yesus telah mempunyai beberapa guru di samping ayah bundanya untuk memberi arahan serta mendidiknya, tapi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki keduanya. Dan meskipun perbendaharaan kebijaksanaan diperoleh dari Quran suci akan sia-sia bila dicari di dalam Injil. Beliau menduduki keadaan itu menunjukkan bagaimana kesucian itu dipengaruhi oleh tangan ilahi di permukaan segala kesucian. Karenanya dibesarkannya Nabi suci sebagai anak yatim membuat keagungannya bersinar lebih gemerlap. Tapi bila ibu Nabi suci tidak hidup melihat dan ambil bagian dalam transformasi luar biasa yang beliau laksanakan di Arab, Quran suci pasti tak akan diam untuk menghormatinya. Quran tidak saja membicarakan kedua orang tua Nabi suci, namun segenap nenek moyangnya pun sekaligus dibicarakan. Dikatakan, "Bertawakallah kepada Yang Maha Perkasa, Yang Maha Pengasih, yang melihat engkau pada waktu engkau berdiri, dan melihat gerakan dikau di antara orang-orang yang bersujud." Quran Suci, Surat 26, ayat 217 hingga 219. Apa makna gerakan dikau di antara orang-orang yang bersujud? Ibnu Abbas berkata, itu maknanya berbalik dari ayah kepada anak di pinggang mereka hingga ibunya melahirkannya. Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi suci serta kakek neneknya termasuk orang-orang yang taat kepada Tuhan. Karenanya ayat ini tidak saja membicarakan kesucian kedua orang tuanya, tapi juga kesucian kakek neneknya. Sementara menurut Bible, kehormatan ini tidak pernah dicapai oleh Yesus Kristus, karena beberapa dari kakek neneknya tidak berbicara baik. Meskipun kami tidak memberikan penilaian terhadap pernyataan tersebut dan melihat itu sebagai tambah-tambahan yang diakukan sebagai kata-kata Tuhan.